Yang terhormat Ketua Yayasan Islam Qudwatul Ummah Bapak Haji Nurjaya MPD, yang saya hormati Direktur Pendidikan Yayasan Islam Qudwatul Ummah Bapak Kiai Haji Samson Rahmat MA, Kepala Divisi SDM Ibu Hajah Nani Suryani SSOSI, Kepala Divisi Operasional dan Keuangan Ibu Siti Maryam SP, Kepala Divisi BPI dan Al-Quran Bapak Imron Iskandar SPDI, Kepala Biro Kepegawaian Bapak Mumin SPD, tim media Yayasan Islam Qudwatul Ummah, pengawas Bina SMP Al-Qudwa Bapak Haji Abdus Subhan Jayani, yang terhormat juga Bapak Iwan Supriyana, yang terhormat juga Ibu Siti Maryam selaku Kepala Sekolah yang lama yang akan menyerahkan jabatannya sebagai Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Resian SSI dan juga Bapak Ahmad Hosii yang juga beberapa saat lagi akan menerima jabatan baru sebagai Kepala Sekolah SMP dan juga SMA terpadu Al-Qudwa. Yang saya hormati guru-guru dan staf TU serta guru kebersihan baik SMP maupun SMA terpadu Al-Qudwa, kemudian juga perwakilan komite dari SMP dan SMA terpadu Al-Qudwa, serta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita ingin sekolah-sekolah kita mulai dari TK, SD, SMA, SMP, SMA menjadi sekolah rujukan nasional. Itu memang berat, tapi alhamdulillah dengan dimulainya SMP kita ucapkan sekali lagi terima kasih SMP, kepala sekolah SMP, guru-guru SMP, komite SMP, bagaimana mendorong sekolah ini sehingga mendapat sekolah support, ya, bukan hanya itu, tapi support juga support penguatan pendanaan juga, jadi sekolah berprestasi tingkat nasional. Ya mungkin di Lebak hanya beliau yang lebih tahu, ya cukup besar. Alhamdulillah saya bersyukur. Begitu juga SMA, Bapak dia laporkan sekolah penggerak yang 10 besar, masuk 10 besar sekolah penggerak di Lebak. Yang ketercapaiannya ini tentu berkat prestasi para sekolah, ya mulai dari dengan memimpin semua jajarannya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Maryam saya dikunjungi, bahwa ada beliau dan lainnya jajaran. Saya merasa senang ya ini diundang untuk bisa menyaksikan setelah terima jabatan dan ijab. Saya sih menganggapnya ini tadi di sini hanya menyaksikan itu Bapak Ibu, ternyata diminta untuk memberi sambutan ya. Tapi tadi saya lihat sambutannya udah bagus, baik dari mulai apa itu, saya udah diberi sambutan tadi Bapak Ibu ya, dari depan itu oleh security-nya. Nah, itu menunjukkan bahwa tertanam budaya mutu yang baik. Secara teori budaya mutu itu kan ditanggung-jawabi oleh kepala satuan pendidikan atau kepala SMP, kepala SMA juga. Kalau KBM emang tanggung jawab Bapak Ibu guru. Tadi saya sudah ngobrol panjang bahwa kemewahan yang ada di sini yang saya tangkap sejak awal saya masuk pada Al-Qudwa itu ya Bapak Ibu, ini banyak sekali kemewahan-kemewahan. Yang utama ya budaya positifnya tadi. Ini yang ingin saya catat. Pertama itu tentang bagaimana mukjizat Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang berupa berbentuk suara itu lalu dibukukan oleh ketika lengkap di zaman Sayyidina Utsman ya, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dibaca dan dihafal di sini. Itu yang paling saya kasih prioritas, itu utama, itu posisinya kemewahan itu. Karena itu menjadi budaya di sini, ya saya mengapresiasi semua yang ada di sini.
saking saya mengapresiasinya, sebenarnya saya angkat topi Bapak Ibu, karena saya menggunakan ini, ya ini harus dipakai. Kalau diangkat begini ya Bapak Ibu tahu ya, nah ini angkat topi. Kalau ini kan peci, jadi dipakai. Mungkin kalau topi diangkat, kalau peci harus dipakai gitu Bapak Ibu. Kemudian kemitraan strategis itu juga baik, dan kemitraan itu tanggung jawab komite. Jadi 3 tanggung jawab nih Bapak Ibu pada KBM, budaya mutu, kepala sekolah pada budaya mutu, komite pada kemitraan. Saya tidak ingin berpanjang ya Bapak Ibu, nanti sebab saya malu pada beliau yang dinamika peningkatan mutunya itu luar biasa Bapak Ibu. Saya melihat di mana-mana ketika guru berhenti belajar itu selesai Bapak Ibu. Karena perintahnya dalam Quran tadi itu ya. Iqra juga, kemudian menuntut ilmu. Saya lupa tuh di Ar-Rahman ayat 33 Bapak Ibu. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini disuarakan. Jadi sudah berada mukjizat itu di sini Bapak Ibu. Pembiasaan ketika kunjungan Ibu Kepala, saya ini mau nengok apanya, sudah terjadi begitu baik. Apa yang menjadi paradigma perubahan dari menuntut menjadi menuntun, di sini anak sudah tertuntun. Tidak ada yang nampak mereka itu tertuntut gitu Bapak Ibu ya, belajarnya. Ada kenyamanan di situ. Insya Allah saya membersamai tidak hanya SMA, seluruh lembaga menjadi tempat untuk diskusi, ya, ingin seperti apa baiknya, menjadi tempat untuk berkeluh kesah, gitu ya. Namanya manusia ya, ada galau-galaunya, boleh bercerita tentang mutu di lembaganya. Gitu. Mudah-mudahan semakin ajaknya tim yayasan ini menjadikan kekuatan baru ya, buat teman-teman kepala sekolah, sehingga dia tidak merasa sendiri. Dia punya partner di yayasan, tempat dia bersandar, manakala dia butuh sandaran. SMP dulu boleh nggak apa-apa? SMP dulu. Dari kepala sekolah lama ke kepala sekolah baru. Ya, cukup? Cukup, terima kasih Bu Maryam. Karena memang saya Ustaz baru di sini, gabung di sini baru, mungkin kalau Bu Maryam, Pak Iwan dan yang lainnya sangat lama. Saya baru 8 tahun semenjak Bu Maryam menjabat, saya baru masuk. Dan ini mungkin Allah alam apa pertimbangan yang membuat saya pada akhirnya harus mengemban amanah ini. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan keluarga besar SMP Al-Qudwah yang menerima saya mulai dari jomblo, saya punya anak 2. Alhamdulillah bisa menikah berkat izin Allah melalui perantara di SMP Al-Qudwah ini. Sesungguhnya ini bagi kami bukan suatu kebahagiaan, tapi ini adalah suatu musibah. Sama yang biasanya mungkin saya juga di rumah langsung bermain dengan anak. Sejak mulai ada berita acara ya dari yayasan, saya selalu pegang HP biar tidak ketinggalan informasi. Dan grup yang sekarang berudul banyak sekali, ternyata grup-grup yang harus saya ikuti. Mohon bimbingan dari yayasan dan semuanya Bapak Ibu. Sesungguhnya kami manusia biasa, apalagi saya seorang ibu punya 3 anak. Anak saya sudah usia SMA, mungkin tidak muda lagi. Banyak teman-teman di SMA sebenarnya yang masih sangat muda dan masih bersemangat untuk memimpin sekolah ini. Mungkin pertimbangannya karena saya mengawali SMA sama dengan Pak Iwan. Tetap saya sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu. Belum ada apa-apanya,
nyari murid juga susah, dapat murid di awal itu susah sekali. Ya, Pak Jumali door to door mencari siswa. Alhamdulillah dapat siswa 24 orang, dan itu adalah langkah awal di SMP Terpadu Al-Qudwah. Itu sejarah yang tidak bisa dilupakan. Ya, berjuang, berkorban, itu yang harus kita ingat, ya teman-teman semua yang sudah berada di sini, bahwa dulu kita berjuang di sini di SMP Al-Qudwah. Tidak ada apa-apanya, bangunannya sederhana, guru-gurunya juga berjuang, mungkin tidak dibayar, sehingga ruh itu harus tetap hadir di kita semua yang ada di sini. Ya, sebelum memang diamanahkan di kepala sekolah, ya darah daging saya di sini memang. Mulai ya tata usaha pernah, bendahara pernah, wali kelas pernah, Wakasek ya, dari sampai 2012 ya membersamai dengan Pak Iwan, di upgrade oleh Pak Iwan hingga 2016. Sebenarnya banyak guru-guru senior yang memiliki kapasitas untuk berada gitu ya, untuk menahkodai SMP. Qadarullah, Tatobi, yayasan mengamanahkan saya 2016 untuk di SMP. 2016. Ya mungkin dalam penataan ya dari Pak Iwan ke saya, sudah banyak perubahan-perubahan, tapi bagaimana kami dengan tim berusaha apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan. Ya, mulai dari teringat sekali dari kemitraan tadi, itu sangat penting. Ya, saya sangat merasakan betapa komite itu sangat berperan penting dalam mendukung sekolah. Adanya saung-saung di SMP Al-Qudwah itu tidak ada pengeluaran dari sekolah, semua dari komite. Ya, semua dari komite. Mereka urunan, Bu, kita bikin saung tahfidz, kita bikin saung literasi, kita bikin saung apung, kita bikin gerbang yang belum ada, semua dari komite. Semua dari kerjasama itu yang mungkin harus senantiasa kita jalin ya, komite, karena itu sangat-sangat berperan penting. Kemudian juga dengan dinas pendidikan yang semangat luar biasa, selalu mensupport ya. Dari 2016 Bu Mariam siap ikut sekolah sehat, baru awal. Gimana tim? Siap kita berangkat ikut Pak Haji. Ditawarin lagi sekolah wajah bahasa ya, waktu itu dari provinsi. Bu Mariam ikut Al-Qudwah, gimana tim? Kita ikut, ayo ikut gitu. Insya Allah gitu. Sekolah di Wihata ditunjuk juga, sekolah di Wihata provinsi dan nasional. Gimana tim? Siap ayo berangkat gitu. Ya, termasuk juga dalam waktu kepala sekolah berprestasi itu juga support dari dinas. Sebenarnya saya nggak niat ikut Pak Haji gitu waktu itu. Ya semua apa yang diperoleh itu bukan karena saya, tapi itu adalah prestasi anak-anak, itu adalah prestasi para guru yang selalu mensupport, bekerja sama ya. Pak Oci, Bu Ade, dia kadang kita begadang sampai malam ya, buka puasa bersama, lelah bersama. Ya semoga menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Ya tantangan ke depan sangat-sangat banyak ya, walaupun mungkin sangat banyak kekurangan ya, tantangan ketika pandemi, bagaimana mengatur pembelajaran, bagaimana mengatur semuanya, tantangan dengan anak, orang tua yang mungkin anak bermasalah, ada tantangannya, mau dilaporin polisi ya, ada tantangan-tantangan itu ya.
Dan itu menjadi sebuah pembelajaran membuat kita jadi semakin kuat. Banyak sekali, mungkin awal-awal 2000 periode pertama itu sukanya banyak, walaupun juga tantangannya banyak gitu ya. Tapi periode kedua, Masya Allah gitu, cobaan-cobaannya luar biasa. Mungkin itulah cara Allah membentuk kita gitu ya, menjadi sesuatu guru, menjadi guru-guru yang kuat menghadapi setiap tantangan-tantangan itu. Ada banyak catatan di sini. Jadi catatan hari ini, pagi ini, biar antum kalau ada pertemuan jangan hanya diam, catat apa yang terjadi. Ya. Yang kedua adalah tentang apa yang disebut legacy, pewarisan. Sebagaimana disampaikan oleh dua resi tadi bahwa Pak Apri dan Pak Iwan telah mewariskan sesuatu dan ada sendu di suaranya. Saya dengar loh, Bu Resi. Dan ada hampir mengucur air mata. Kenapa? Karena ada legacy, ada pewarisan yang masuk dalam pikirannya, mengendap dalam rasanya, mengendap dalam jiwanya. Dan inilah kemudian menimbulkan Bu Maryam merasa kehilangan aura dan kehilangan habit tatkala dia dicabut dari tempat di mana dia menjadi pengabdi pada kebaikan itu. Teman-teman semua, saya sampaikan kita di lembaga ini tidak ingin membuat story. Soalnya kalimatnya, kita tidak ingin membuat story, tapi kita ingin membuat history. Soalnya kalimatnya ya, kita ingin di lembaga ini baik SMA ataupun SMP tidak ingin apa yang disebut story, tetapi history. Dan kita tidak ingin menjadi historian, tapi kita menjadi history itu sendiri.